Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 6397-6399. Sebuah harapan. Jantung Dev berdebar kencang, dan dia dengan cepat menyalurkan kekuatan kekacauan di dalam tubuhnya. Hal itu terus-menerus menyalurkan energi ke dalam kesadaran seseorang, memperkuatnya. Pada saat yang sama, dia memanipulasi kekuatan kekacauan, perlahan-lahan menyebarkannya menjadi bola cahaya putih. Ia mampu menyatu dengan kekuatan primordial ruang spasial dalam lingkup cahaya. Kekuatan kekacauan meresap ke dalam segalanya, lembut namun tak terbatas. Ketika bersentuhan dengan kekuatan primordial ruang spasial, itu mulai perlahan-lahan menyelimuti kekuatan tersebut. Ia meresap dan terintegrasi sedikit demi sedikit, tanpa penolakan sedikit pun. Bola cahaya putih itu bergetar hebat, cahayanya berkedip-kedip seolah sedang berjuang atau beradaptasi. Wajah Dev memucat, dan keringat mulai menetes di dahinya. Kekuatan kekacauan dalam tubuhnya hampir sepenuhnya habis, dan indera ilahinya juga berada di bawah tekanan yang luar biasa. Setiap fusi membutuhkan upaya mental yang luar biasa. Rasa sakit yang menyengat di meridian dia semakin kuat dan kuat, seolah-olah dia sedang dicabik-cabik. Namun dia tidak menyerah dan terus berjuang dengan gigih. Dia terus-menerus memanipulasi kekuatan kekacauan, menggabungkannya dengan kekuatan primordial ruang spasial di dalam bola cahaya putih. Dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan primordial dari ruang di dalam bola cahaya putih itu. Dia perlahan-lahan diasimilasi oleh kekuatan kekacauan, dan dikendalikan oleh indera ilahinya. Seiring proses fusi semakin mendalam, getaran bola putih tersebut berangsur-angsur mereda. Cahaya itu menjadi lebih lembut dan stabil, tidak lagi mengusir kesadaran Dev. Tepat pada saat ini, sejumlah besar informasi membanjiri pikiran Dev seperti gelombang pasang. Hal ini langsung memenuhi kesadarannya. Informasi ini sangat lengkap, berisi semua metode untuk mengendalikan menara penindas monster. Dimulai dari pelipatan spasial dan perjalanan spasial paling dasar hingga penguncian spasial dan fragmentasi spasial tingkat lanjut. Kemudian, di tingkat teratas, lompatan spasial dan penjelajahan dimensi, berbagai kemampuan supranatural muncul satu per satu. Hal ini jelas terukir dalam benak Dev, seolah-olah itu adalah kemampuan yang dimilikinya sejak lahir. Dev memejamkan matanya, dengan hati-hati menghafal metode-metode manipulasi ini dan memahami misterinya satu per satu. Dia merasa seolah-olah berada di dunia yang sama sekali baru, dikelilingi oleh kehadiran hukum-hukum spasial. Dia dapat merasakan dengan jelas aliran ruang spasial dan misteri-misterinya. Rasanya seolah aku telah menyatu dengan ruang ini, mampu mengendalikan segala sesuatu di dalamnya sesuka hati. Dia memahami teknik pelipatan ruang dan prinsip-prinsip perjalanan ruang spasial. Saat ia memahami arti sebenarnya dari penyegelan ruang, kendalinya atas menara penindas monster semakin dalam dengan setiap pemahaman baru yang ia peroleh. Kekuatan asal spasial dalam tubuh juga meningkat 1 poin. Waktu berlalu lagi, dan 2 jam telah berlalu dengan tenang di dunia luar. Selama 2 jam itu, Dev terus berusaha memahami metode mengendalikan menara penindas monster dan mengintegrasikan kekuatan asal spasial. Kesadarannya telah sepenuhnya menyatu dengan bola cahaya putih itu. Ia dapat dengan bebas memanipulasi kekuatan asal spasial di dalam bola cahaya putih. Ia dapat dengan bebas mengerahkan kekuatan menara penindas monster. Kekuatan kekacauan di dalam tubuhnya juga menyatu sempurna dengan kekuatan asal mula ruang spasial. Ia telah membentuk kekuatan yang sepenuhnya baru, yang memiliki inklusivitas kekuatan kekacauan dan kelincahan kekuatan ruang. Akhirnya, Dev perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, cahaya putih menyilaukan menyambar ke dalamnya. Itulah kekuatan asal mula ruang spasial, yang melintas dengan cepat lalu kembali tenang. Namun tatapan matanya menjadi lebih dalam dan lebih penuh tekad. Tampaknya tempat ini menyimpan misteri spasial yang tak berujung. Meskipun wajahnya masih pucat, matanya penuh dengan keyakinan dan ketenangan. Energi spiritual di dalam tubuh perlahan pulih, dan rasa sakit yang menyengat di meridian berangsur-angsur menghilang. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan lembut. Kekuatan primordial spasial di dalam tubuhnya seketika mulai beredar, mengalir melalui lengannya dan ke udara. Ruang di depannya seketika berubah bentuk, membentuk riak putih samar. Gelombang riak terus menyebar, secara bertahap menyatu menjadi gerbang cahaya putih setinggi sekitar setengah tinggi badan seseorang. Portal itu berwarna putih bersih, memancarkan cahaya putih lembut. Di balik portal itu terdapat area yang buram, seolah-olah terhubung ke ruang lain. Di sisi lain portal itu terdapat ujung lain dari lembah hutan kuno 10.000 roh. Mereka berada ratusan kaki jauhnya dari tempat Dev berada saat itu.
Dev perlahan berdiri, menepuk-nepuk debu dari pakaiannya, dan senyum lega muncul di wajahnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk ke dalam portal putih itu. Begitu sosok itu memasuki portal, portal tersebut sedikit bergetar dan langsung menghilang. Lingkungan sekitarnya kembali normal. Sesaat kemudian, Dev muncul di ujung lembah yang lain, berdiri tegak di tanah. Dia berbalik, menatap perisai pelindung yang berjarak ratusan kaki di depannya, dan senyum percaya diri muncul di wajahnya. Di dalam perisai pelindung, tetua Cinnabar benar-benar tercengang. Matanya terbelalak lebar, mulutnya menganga, cukup lebar untuk memasukkan kepalan tangan, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Tanpa sadar ia menggosok matanya, mengira ia sedang berhalusinasi. Tetua beringin pun demikian. Bibirnya sedikit bergetar, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dev benar-benar akan mengendalikan kekuatan menara penindas monster. Sangat mudah untuk bergerak menembus ruang spasial. Para anggota klan roh di sekitarnya tercengang, dan mereka semua berdiri, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Cara mereka memandang Dev seolah-olah mereka sedang memandang seorang dewa. Awalnya mereka mengira bahwa Dev membutuhkan setidaknya beberapa hari atau bahkan bulan untuk menguasai menara penindas monster. Di luar dugaan, Dev berhasil hanya dalam waktu 6 jam. Selain itu, dia sangat mahir dalam menggunakan kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang spasial. Kepala Pinus Biru menarik napas dalam-dalam dan perlahan menarik kembali perisai pelindungnya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Dia melangkah mendekati Dev, suaranya sedikit bergetar, Kau yang mengendalikan menara penindas monster. Saudara Taois Chen, apakah Anda benar-benar telah menguasai sepenuhnya kekuatannya? Dev mengangguk perlahan, senyum rendah hati teruk di wajahnya. Kurasa untuk saat ini aku sudah bisa mengendalikannya. Saat ini, aku dapat dengan bebas menjelajahi surga ke-16 dengan bantuan menara penindas monster. Baik itu 1000 mil jauhnya atau 10.000 mil jauhnya, kita dapat tiba seketika. Namun, menyeberangi dimensi untuk pergi ke alam lain belum memungkinkan. Lagi pula, tingkat kultivasiku belum cukup tinggi, dan pemahamanku tentang kekuatan asal ruang spasial juga belum cukup dalam. Diperlukan latihan dan pemahaman lebih lanjut. Kepala Pinus Biru menghela napas panjang, senyum lega muncul di wajahnya. Kekaguman di matanya semakin kuat. Lumayan. Mampu melintasi surga ke-16 sesuka hati saja sudah merupakan kemampuan yang luar biasa. Dengan kemampuan ini, pasukanmu dapat muncul di mana saja secara instan. Pertahanan aliansi dewa sama sekali tidak berguna di hadapanmu. Mulai sekarang, kami, para ras roh, akan bertempur berdampingan dengan lembah kebebaan Vali dan pasti akan mematahkan penindasan aliansi dewa serta melindungi tanah air kami. Dev menyimpan menara penindas monster dan berjalan menghampiri kepala klan Pinus Biru. Kepala klan, masalah pemulihan klan roh kini telah terselesaikan. Aliran waktu di dalam menara penindas iblis sangat aneh, dan para prajurit sedang memulihkan diri di dalam menara. Itu dapat dengan cepat memulihkan kekuatan spiritual dan juga meningkatkan kultivasi dengan menggunakan energi spiritual di dalam menara, mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ketua Pinus Biru menatap Dev dalam-dalam. Jejak kewaspadaan terakhir di matanya akhirnya lenyap sepenuhnya. Sebaliknya, yang ada adalah rasa hormat yang mendalam dan kepercayaan mutlak. Dia tahu bahwa Dev tidak hanya memiliki harta karun kuno, tetapi juga memiliki kekuatan besar dan keberanian luar biasa. Dev juga memiliki hati yang melindungi semua makhluk hidup. Hanya dengan mengikuti orang-orang seperti itulah ras roh dapat memiliki harapan, benar-benar melarikan diri dari hutan kuno 10.000 roh, dan membebaskan diri dari kesulitan mereka. Dev, kau bukanlah orang biasa. Suara ketua Aoki terdengar tegas dan tulus. Dia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Dev dengan erat. Ras rohku bersedia secara resmi bersekutu denganmu dan dengan lembah kebebasan. Mulai hari ini, ras roh dan lembah kebebasan akan berbagi hidup dan mati, kehormatan dan aib, dan tidak akan pernah saling mengkhianati. Meskipun harus mengorbankan seluruh ras roh, kami akan bertarung bersamamu melawan aliansi para dewa. Mari kita lindungi rumah kita bersama. Dev juga menggenggam erat tangan kepala klan Pinus Biru, matanya dipenuhi tekad, kepala klan, tenang saja, mulai hari ini dan seterusnya, lembah bebas dan klan roh akan menjadi sekutu terkuat. Aku, Dev Chen, dengan ini bersumpah bahwa aku tidak akan membiarkan orang-orang dari klan roh mengorbankan diri mereka dengan sia-sia. Aku pasti akan memimpin semua orang untuk mematahkan penindasan aliansi dewa dan memulihkan perdamaian di surga ke-16. Pinus Biru memiliki kepribadian yang tegas dan efisien. Begitu dia mengambil keputusan, dia langsung bertindak. Dia memberikan beberapa instruksi kepada tetua Cinnabar di sampingnya, yang segera menerima perintah itu dan berbalik untuk pergi.
Mereka pergi untuk memilih prajurit elit dari suku tersebut untuk bersiap kembali ke lembah kebebasan bersama Dev. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Tetua Cinnabar memimpin 300 prajurit klan roh ke garis depan Dev. Ke-300 prajurit klan roh ini semuanya tinggi dan tegap, dengan aura tenang dan terkendali. Mereka dikelilingi oleh energi spiritual berwarna virus yang kaya, dan tingkat kultivasi mereka semuanya di atas tingkat ke-6 alam abadi agung. Di antara mereka terdapat banyak anggota di tingkat ke-7 alam abadi agung, dan bahkan beberapa individu kuat di tingkat ke-8 alam abadi agung. Kekuatannya sangat dahsyat. Mereka mengenakan jubah berwarna virus yang seragam, dihiasi dengan sulaman motif tumbuhan dan pohon kuno. Mereka mengenakan artefak magis klan roh di pinggangnya, matanya tajam, dan ekspresinya tegas. Mereka memancarkan aura keberanian yang luar biasa, jelas merupakan ras elit di antara ras-ras roh. Komandan, 300 prajurit elit telah berkumpul dan siap berangkat kapan saja. Tetua Cinnabar membungkuk hormat kepada kepala klan Pinus Biru dan berbicara dengan nada penuh hormat. Ia sendiri memiliki tingkat kultivasi setara dengan Dewa Agung tingkat 8, menjadikannya kekuatan yang tangguh, dan karena itu ia diangkat sebagai kapten pasukan kali ini. Memimpin 300 prajurit klan roh ini, mereka pergi ke lembah kebebasan bersama Dev untuk membantu lembah kebebasan dalam melawan aliansi klan dewa. Ketua Pinus Biru mengangguk, pandangannya tertuju pada 300 prajurit klan roh, dan berkata dengan nada serius, "Saudara-saudara sebangsa, kita akan pergi ke lembah kebebasan bersama rekan Taoist Chen untuk melindungi tanah air kita. Melawan invasi aliansi dewa. Kalian semua adalah kaum elit dari ras rohku. Kuharap kalian akan bekerja sama dengan para pejuang lembah kebebasan di lembah kebebasan. Saling membantu dan patuhi pengaturan yang dibuat oleh rekan Taoist Chen dan pemimpin lembah bebas. Jangan mengecewakan harapan klan roh, jangan mengecewakan harapan hutan kuno 10.000 roh. Kami menuruti perintah pemimpin klan." 300 prajurit klan roh berteriak serempak, suara mereka menggema dan memekakkan telinga, mata mereka dipenuhi tekad yang tak tergoyahkan. Mereka semua membungkuk dengan hormat kepada kepala klan Pinus Biru, ekspresi mereka penuh kekaguman dan keteguhan hati. Kemudian kepala suku Pinus Biru menatap Tetua Cinnabar dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Cinnabar, sebagai pemimpin perjalanan ini, Anda harus menjaga semua anggota klan dengan baik. Pikirkan 3 kali sebelum bertindak, dan bekerja samalah dengan saudara Taoist Chen untuk mengatasi semua krisis bersama-sama. Urusan hutan kuno 10.000 roh biar beringin dan aku yang urus. Kau bisa pergi dengan tenang." "Tenanglah, ketua klan, saya pasti tidak akan gagal dalam misi saya." Tetua Cinnabar membungkuk dan berkata dengan tegas. Tetua beringin melangkah maju, menangkupkan tangannya untuk memberi salam kepada Tetua Cinnabar dan 300 prajurit klan roh, dan berkata dengan tulus, "Saudara-saudara, hati-hati dalam perjalanan kalian. Semoga kalian meraih kemenangan besar dan segera kembali ke rumah. Aku akan menjaga hutan kuno 10.000 roh dan menantikan kepulangan kalian yang penuh kemenangan." Melihat 300 prajurit klan roh, Dev merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Dengan tambahan 300 prajurit elit di alam abadi agung atau lebih tinggi, kekuatan lembah bebas akan meningkat pesat. Mereka akan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dalam melawan aliansi dewa. Dia menangkupkan kedua tangannya sebagai salam kepada kepala klan Pinus Biru dan Tetua Beringin, lalu berkata dengan hormat, "Kepala klan, Tetua Beringin, terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Anda. Yakinlah, aku akan menjaga baik-baik semua kultivator dari klan roh dan tidak akan membiarkan pengorbanan mereka sia-sia. Setelah kami berhasil memadamkan tiran aliansi dewa, kami pasti akan kembali mengunjungi kalian dan merayakan perdamaian bersama." "Bagus, hebat." Kepala Pinus Biru mengangguk sambil tersenyum, matanya penuh harapan. "Saya menantikan kabar baik Anda." Agnes berjalan ke sisi Dev dan bertanya dengan lembut, "Dev, bagaimana cara kita kembali? Jarak dari hutan kuno 10.000 roh ke lembah kebebasan sangat jauh. Jika kita terbang kembali, setidaknya akan memakan waktu beberapa hari. Selain itu, kita mungkin akan bertemu patroli dari aliansi dewa di sepanjang jalan, dan jika terjadi konflik, pasti akan ada korban jiwa. Hal itu juga akan membuang waktu." Dev tersenyum, dengan kilatan percaya diri di matanya. "Tidak perlu terbang, kita punya cara yang lebih cepat." Sambil berbicara, dia mengeluarkan menara penindas monster lagi dan mengangkatnya perlahan. Menara penindas monster melayang di udara, tubuhnya memancarkan cahaya putih lembut yang menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya. "Mendekatlah kepadaku, baik kalian semua kultivator dari klan roh maupun Agnes. Jangan terlalu jauh." 300 prajurit klan roh berkumpul di sekeliling, dan Tetua Cinnabar berdiri di samping Dev, menatap penuh harap. Dia tak sabar untuk merasakan kekuatan teleportasi spasial dari menara penindas monster.
Agnes juga berjalan ke sisi Dev, berdiri dekat dengannya, matanya penuh kepercayaan. Dev menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat membentuk segel tangan. Kekuatan kekacauan di dalam tubuhnya dan kekuatan asal spasial mulai beroperasi secara bersamaan, terus-menerus mengalir ke menara penindas monster. Saat energi spiritual disuntikkan, menara penindas monster bersinar terang. Seberkas cahaya putih menyilaukan melesat ke langit, seketika menyelimuti semua orang yang hadir. Menyelubungi mereka dalam pilar cahaya. Sinar cahaya itu lembut dan hangat, tanpa agresivitas apapun, dan malah memberi orang rasa aman sepenuhnya. Dev mengangkat kepalanya, tatapannya tegas, dan berteriak pelan. Lompatan spasial, tujuan, lembah kebebasan. Begitu dia selesai berbicara, berkas cahaya putih yang menyelimuti semua orang tiba-tiba menyempit, seketika menjadi sangat menyilaukan. Cahayanya sangat terang sehingga Anda tidak bisa membuka mata. Sesaat kemudian, pilar cahaya itu lenyap sepenuhnya, dan semua orang yang hadir menghilang ke lembah hutan kuno 10.000 roh. Hanya kepala klan Pinus Biru dan tetua beringin yang tersisa, berdiri di tempat, menatap ke arah tempat pilar cahaya itu menghilang. Pada saat yang sama, di pintu masuk lembah kebebasan, seberkas cahaya putih menyilaukan tiba-tiba turun dari langit. Api itu seketika melahap area di mulut lembah. Setelah pilar cahaya menghilang, Dev, Agnes, dan 300 prajurit klan roh muncul di pintu masuk lembah. Pada lempengan batu di mulut lembah, terukir dua karakter yang penuh makna, lembah kebebasan. Itulah simbol lembah kebebasan, keyakinan di hati semua pejuang lembah kebebasan. Lembah-lembah di sekitarnya rimbun dan hijau, dipenuhi kicauan burung dan bunga-bunga yang harum. Berbeda dengan suasana kuno dan hikmat hutan kuno 10.000 roh, suasana lembah kebebasan lebih bernuansa ketahanan dan harapan. Ini adalah penopang spiritual bagi para kultivator yang tak terhitung jumlahnya yang menentang penindasan aliansi dewa. Mereka telah sampai di lembah kebebasan. Saat ini, Ulrich sedang berpatroli sendirian di tembok kota lembah bebas. Alisnya berkerut, dia tampak kelelahan, dan matanya merah, yang jelas menunjukkan bahwa dia sudah lama tidak beristirahat dengan layak. Beberapa hari telah berlalu sejak Dev meninggalkan lembah bebas dan menuju hutan kuno 10.000 roh untuk mencari persekutuan dengan ras roh. Tidak ada kabar yang datang selama waktu itu, seolah-olah pesan tersebut telah tenggelam ke laut. Ulrich dipenuhi kekhawatiran. Dia tidak tahu apa yang telah dialami Dev di hutan kuno 10.000 roh. Dia penasaran apakah negosiasi dengan ras roh berjalan lancar. Dia tidak tahu apakah Dev masih hidup atau sudah meninggal pada saat itu. Lembah kebebasan kini berada dalam situasi sulit, dengan aliansi dewa yang semakin mendekat, dan perbedaan kekuatan militer terlalu besar. Jika Dev gagal membujuk ras roh untuk membentuk aliansi, maka masa depan lembah bebas akan sangat sulit. Mereka bahkan mungkin menghadapi bahaya pemusnahan. Tekanan yang dipikulnya sangat besar, dan setiap menit serta setiap detik terasa sangat menyiksa. Tepat saat ini, seberkas cahaya putih menyilaukan tiba-tiba muncul di pintu masuk lembah. Cahaya itu sangat menyilaukan, langsung menerangi seluruh pintu masuk lembah, dan bahkan tembok-tembok kota pun bermandikan cahaya putih. Ulrich tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menutupi matanya, terkejut, dan secara naluriah berteriak. Serangan musuh. Dia mengira itu adalah serangan mendadak dari kultivator dari aliansi dewa, dan jantungnya langsung berdebar kencang. Dia segera berbalik, ingin memerintahkan para prajurit di tembok kota untuk siaga dan bersiap untuk berperang. Namun begitu dia berbalik, pancaran cahaya putih yang menyilaukan itu tiba-tiba menghilang. Ia tidak meninggalkan jejak, seolah-olah tidak pernah ada. Ulrich menurunkan tangannya dan menatap ke arah pintu masuk lembah dengan ekspresi bingung. Ketika melihat pemandangan di mulut lembah itu, dia benar-benar tercengang. Pupil matanya tiba-tiba menyempit, mulutnya terbuka lebar hingga cukup untuk memasukkan kepalan tangan, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Tubuhnya sedikit gemetar. Di pintu masuk lembah, ada lebih dari 300 orang yang berdiri. Yang memimpin kelompok itu adalah Dev dan Agnes, yang selalu ia pikirkan siang dan malam. Meskipun wajah Dev masih agak pucat, matanya tetap tegas dan tenang. Aura samar terpancar darinya, yang, dibandingkan dengan saat dia pergi, memiliki energi spasial yang lebih hidup. Agnes berdiri di sampingnya, ekspresinya tenang, dikelilingi energi spiritual biru es. Dia masih memiliki penampilan yang angkuh dan sangat cantik. Di belakang mereka, diikuti oleh 300 kultivator yang mengenakan jubah berwarna pirus. Kulit setiap orang memiliki rona biru kehijauan yang samar, dan pupil mata mereka tampak seperti memiliki serat kayu yang mengalir di dalamnya. Mereka dikelilingi oleh energi spiritual berwarna pirus yang kaya, auranya tenang sekaligus penuh kekuatan. Jelas sekali mereka bukan orang biasa. Ras roh. Dua kata ini terlintas di benak Ulrich dalam sekejap.
Meskipun dia belum pernah melihat kultivator klan roh, dia pernah mendengar tentang karakteristik klan roh. Orang-orang ini tampak persis seperti kultivator klan roh legendaris. Chen, Dev. Suara Ulrich sedikit bergetar, dan ada juga sedikit rasa tidak percaya. Dia berseru dengan ragu-ragu, takut bahwa semua yang ada di hadapannya hanyalah ilusi. Dev menatap Ulrich di tembok kota dan senyum lembut muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangan ke arah Ulrich dan berkata dengan suara lantang, "Ulrich, aku kembali." Dia berhenti sejenak, pandangannya menyapu 300 prajurit ras roh di sekelilingnya, dan berkata dengan tegas, "Ras roh telah setuju untuk membentuk aliansi dengan lembah kebebasan kami untuk bersama-sama melawan aliansi dewa. 300 prajurit ras roh ini akan menjadi sekutu kita mulai sekarang, dan saudara-saudara kita yang akan bertarung bersama kita." Ulrich tertegun sejenak sebelum perlahan-lahan tersadar. Kelelahan dan kekhawatiran di wajahnya seketika digantikan oleh kegembiraan yang luar biasa. Dia tiba-tiba melompat berdiri, saking gembiranya dia melambaikan tangan dan kakinya, suaranya tercekat karena emosi. "Ini berhasil. Ini benar-benar berhasil. Dev, kau benar-benar berhasil. Para ras roh benar-benar setuju untuk bekerja sama dengan kita." Dia sangat gembira dan bahagia. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Lembah kebebasan telah terperangkap untuk waktu yang lama. Menghadapi penindasan aliansi dewa, mereka telah berjuang dan melawan berulang kali. Banyak pengorbanan telah dilakukan, namun tak ada harapan yang terlihat. Aliansi dengan ras roh tak diragukan lagi membawa kehidupan baru bagi lembah kebebasan. Hal itu membawa harapan untuk mengalahkan aliansi dewa. Ulrich berbalik dan berteriak sekuat tenaga ke arah lembah. "Saudara-saudara, Dev telah kembali. Dev telah kembali bersama para kultivator dari klan roh. Kaum ras roh telah setuju untuk bekerja sama dengan kita dalam memerangi aliansi dewa. Kita selamat. Kita punya harapan." Suaranya menggema di seluruh lembah kebebasan, seketika memecah suasana mencekam dan suram yang telah menyelimuti tempat itu selama beberapa hari. Setelah mendengar teriakan Ulrich, para prajurit lembah bebas di dalam lembah bergegas keluar dari rumah mereka. Zhao Tua adalah orang pertama yang bergegas keluar. Sosoknya yang tinggi dan kurus tampak agak goyah saat itu. Dia bahkan tidak menyadari bahwa kipas lipat di tangannya secara tidak sengaja jatuh ke tanah. Matanya tertuju pada Dev di pintu masuk lembah, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan ketidakpercayaan. "Tuan Chen, Tuan Chen, Anda benar-benar kembali. Ras roh. Apakah ras roh benar-benar telah tiba?" Wanita parubaya itu, yang biasanya membawa 2 pedang dan memiliki kepribadian yang terus terang, juga berlari cepat menaiki tembok kota. Ketika dia melihat 300 prajurit elf di pintu masuk lembah, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Dia tak kuasa menahan diri untuk berteriak, "Hebat! Benar-benar hebat! Dengan bantuan ras roh, kita akhirnya bisa memberi pelajaran pada para dewa sialan itu." Sutua mengelus janggutnya, senyum lega terpancar di wajahnya, matanya berkaca-kaca. Ia membungkuk dalam-dalam kepada Dev di pintu masuk lembah dan berkata dengan tulus, "Tuan Chen, terima kasih atas kerja keras Anda. Anda tidak mengecewakan kami." Kiefer, sambil bersandar pada tongkatnya, berjalan terlatih-tatih keluar rumah. Wajahnya masih pucat, dan lukanya belum sepenuhnya sembuh, tetapi matanya penuh cahaya. Itu penuh dengan harapan. Dia berjalan ke tembok kota, menatap Dev di pintu masuk lembah, matanya merah dan suaranya tercekat karena emosi. "Tuan Chen, Anda benar-benar melakukannya. Anda benar-benar telah membawa harapan ke lembah kebebasan kami." Dalam sekejap, lembah kebebasan dilanda kegemparan total. Para prajurit bersorak dan melompat kegirangan, wajah mereka dipenuhi dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Kelelahan dan depresi beberapa hari terakhir benar-benar lenyap pada saat ini. Mereka bersorak dan berteriak, seolah-olah mereka sudah bisa melihat hari ketika mereka akan mengalahkan aliansi dewa dan meraih kebebasan mereka. Melihat pemandangan di hadapannya, Dev merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Dia melangkah menaiki tembok kota, menghampiri Ulrich, dan dengan lembut menepuk bahunya. Senyum penuh tekad muncul di wajahnya. "Ulrich, terima kasih atas kerja kerasmu. Kau telah melindungi lembah bebas selama ini. Mulai sekarang, kita memiliki bantuan. Dengan bantuan sesama kultivator dari klan roh, kita tidak perlu lagi bertarung sendirian. Masa kejayaan aliansi dewa telah berakhir. Mulai hari ini, kami, lembah kebebasan, akan bertempur berdampingan dengan ras roh dan bekerja bersama sebagai satu kesatuan. Kita harus mematahkan penindasan aliansi dewa dan memulihkan perdamaian bagi semua orang. Berikan kebebasan kepada semua kultivator." Ulrich mengangguk dengan penuh semangat, dan air mata akhirnya mengalir di wajahnya. Itu adalah air mata kegembiraan, air mata sukacita, air mata karena melihat secercah harapan. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama, dan sekarang, hari itu akhirnya tiba.
Sebelum Ulrich sempat menghapus air matanya, Dev sudah menarik lengannya dan membawanya ke tetua Cinnabar. Ulrich, ini tetua Cinnabar dari klan roh, Dewa Abadi tingkat 8, seorang tetua tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Dia adalah pemimpin dari 300 elit yang dikirim oleh klan roh kali ini. Dev menjelaskan. Ulrich segera menyatukan kedua tangannya sebagai tanda terima kasih, suaranya masih serak karena terisak, tetua Cinnabar, terima kasih banyak atas bantuan yang adil dari klan roh. Saya Ulrich Lin, atas nama seluruh lembah bebas sangat berterima kasih. Tetua Cinnabar mengenakan jubah panjang dengan pola spiritual berwarna biru kehijauan, dan ujung jubahnya dibalut dengan serpihan kecil cahaya spiritual dari tumbuhan dan pepohonan. Wajahnya lembut dan halus, rambut putihnya diikat rapi, dan alis serta matanya memancarkan bobot dan ketenangan ribuan tahun sejarah. Tubuhnya diselimuti oleh energi spiritual dari elemen kayu yang panjang dan lembut, berbeda dari cahaya suci para dewa yang mendominasi dan kejam, tetapi membawa energi yang lembut dan inklusif yang menyejahterakan segala sesuatu. Setelah mendengar ucapan terima kasih tulus dari Ulrich, tetua Cinnabar perlahan mengangkat tangannya, tersenyum lembut, dan dengan tenang membalas salam tersebut, menunjukkan sikap rendah hati, sama sekali tanpa kesombongan seorang tetua kuno. Kepala Lin, tidak perlu formalitas seperti ini, dan tidak perlu berterima kasih. Tetua Cinnabar memandang ke kejauhan dan berbicara pelan, nadanya sangat hikmat. Sebelumnya, rekan Taois Chen menjelajah jauh ke dalam hutan kuno 10.000 roh, memecahkan segel kuno di dalam klan, membunuh binatang purba yang mengikis asal-usul klan roh, melestarikan fondasi tempat klan roh telah hidup selama beberapa generasi, dan melindungi kelangsungan hidup puluhan ribu anggota klan roh kami. Karunia kelahiran kembali ini lebih berat daripada gunung dan sungai. Seluruh klan roh tidak akan pernah melupakannya. Dia mendongak menatap Dev di sampingnya, matanya dipenuhi rasa hormat yang tulus. Kita membalas kebaikan sekecil apapun dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya, apalagi hadiah yang menyelamatkan nyawa. Mulai hari ini, ras roh dan lembah kebebasan akan bersumpah setia, menjadi sekutu teguh yang terikat oleh hidup dan mati. Bencana dan keberuntungan saling terkait, dan kita maju dan mundur secara bersamaan. Kapanpun lembah bebas berada dalam masalah, klan roh kami akan mengerahkan seluruh klan dan menerobos api dan air tanpa ragu-ragu. Dengan beberapa kata sederhana, ikatan antara dua kekuatan utama terjalin, dan fondasi penting diletakkan dengan kokoh untuk benteng perlawanan yang sangat penting. Keduanya mengulurkan tangan dan menggenggamnya erat. Saat telapak tangan mereka bersentuhan, tekad teguh kultivator manusia itu terjalin dan menyatu dengan vitalitas tak terbatas dari tumbuhan purba ras roh. Sebuah aliansi tak terlihat terbentuk secara diam-diam, dan sejak saat itu, lembah kebebasan tidak lagi berjuang sendirian. Setelah berjabat tangan, Dev menyingkir dan mengangkat tangannya untuk memperkenalkan beberapa master klan roh yang kuat di belakangnya. Mereka adalah para pasukan elit klan roh. Masing-masing dari mereka adalah veteran berpengalaman dengan pengalaman luas dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan tingkat kultivasi minimum mereka berada di peringkat ke-7 alam abadi agung. Setelah ditempatkan di perbatasan hutan purba selama bertahun-tahun, dia telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan ras alien dan binatang buas, dan pengalaman tempurnya jauh melampaui kultivator lain pada level yang sama. Ulrich memeriksa setiap barang satu persatu, mengikuti arahan Dev. Jantungnya berdebar kencang, dan matanya berkaca-kaca karena kegembiraan dan antusiasme yang tak terkendali. Para veteran klan roh memiliki aura yang terkendali dan dalam, dan cahaya spiritual dari tumbuhan di sekitar mereka dapat dikendalikan sesuka hati. Mereka berdiri teguh seperti gunung, dan mata mereka tajam dan mendalam. Bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seseorang dapat merasakan aura kejam yang diasah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. 300 anggota elit klan roh berdiri dalam barisan rapi, formasi mereka teratur dan efisien. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan spiritual yang melimpah, fisik yang tangguh, dan aura yang terpadu dan kuat, tanpa sedikit pun kelengahan atau kelalaian. Masing-masing dari mereka adalah veteran yang telah berjuang hingga mati. Penambahan pasukan elit secara tiba-tiba seperti itu sama saja dengan mengirimkan arang di tengah cuaca bersalju. Ulrich dengan cepat menghitung dalam pikirannya bahwa lembah bebas telah menderita kerugian besar setelah serangkaian pertempuran berdarah, dengan hampir setengah dari pasukan elitnya hilang dan terluka di mana-mana, yang mengakibatkan penurunan tajam dalam kekuatan tempurnya. 300 prajurit klan roh di hadapan mereka semuanya adalah petarung kelas atas dengan fondasi keseluruhan yang kuat. Jika digabungkan, kekuatan tempur keseluruhan lembah bebas meningkat lebih dari 2 kali lipat, membuat mereka mampu menghadapi langsung garnisun berukuran sedang dari aliansi klan dewa. Kesedihan dan keputusasaan yang telah menghantui kami selama berhari-hari tersapu bersih pada saat ini. Ulrich merasakan gelombang semangat perjuangan di dadanya.
Tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan gelombang suara menyapu seluruh lembah, bergema ke segala arah. Seluruh pasukan, bentuk barisan dan buka gerbang lembah. Masuklah ke kota segera untuk beristirahat dan mengatur ulang strategi. Malam ini, sebuah jamuan makan akan diadakan di seluruh lembah bebas, dengan 100 meja yang disiapkan, dan segala macam anggur dan daging yang dihidangkan. Saya pribadi akan menemani Tuan Chen, tetua Cinabar, dan semua rekan Taois dari klan roh yang datang dari jauh untuk menyambut mereka dan merayakan aliansi ini. Begitu perintah diberikan, para pejuang lembah bebas, yang sebelumnya kehilangan semangat dan dipenuhi luka, meneriakkan sorakan yang memekakkan telinga. Teriakan itu bergema di seluruh lembah, dan di kota yang hancur itu, keputusasaan sirna dan semangat kembali berkobar. Para kultivator yang tak terhitung jumlahnya, mengenakan baju zirah compang camping dan memegang senjata yang rusak, menyerbu maju, mengepung Dev dan sekelompok prajurit ras roh yang kuat, dan membanjiri jantung lembah kebebasan. Saat sinar terakhir matahari terbenam jatuh, vitalitas dan semangat yang telah lama hilang perlahan bangkit kembali di tengah reruntuhan dan lembah. Saat malam tiba, bulan yang terang menghilang di balik awan, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya menghiasi langit malam yang gelap. Lapangan raksasa di pusat lembah kebebasan telah dibersihkan, dengan deretan meja dan kursi yang tersusun rapi, membentang hingga ratusan meter. Lampu-lampu bersinar terang, dan api unggun menyala dengan cemerlang. Nyala api berwarna jingga kemerahan yang berkelap-kelip menghilangkan hawa dingin malam dan menerangi senyum di wajah semua orang. Jamuan makan ini jauh lebih meriah dan megah daripada pertemuan-pertemuan sebelumnya. 300 prajurit ras roh tersebar di antara kerumunan, jubah biru kehijauan khas mereka dengan pola elf tampak menonjol di antara cahaya api yang berkedip-kedip. Cahaya spiritual yang terpancar dari tumbuh-tumbuhan bercampur secara halus dengan aura para kultivator manusia di sekitarnya, menciptakan interaksi yang harmonis. Para kultivator lembah bebas, setelah melepaskan ketegangan dan kewaspadaan dari pertempuran berhari-hari, meletakkan senjata mereka dan berkumpul di sekitar para prajurit klan roh. Mata mereka penuh rasa ingin tahu dan kerinduan, dan mereka terus berceloteh tanpa henti dengan berbagai pertanyaan, menciptakan suasana yang meriah. Saudara-saudara Taois dari klan roh, konon kalian secara alami dekat dengan semua makhluk hidup dan dapat mengendalikan gunung, sungai, tumbuhan, dan pohon purba sesuka hati. Bahkan di hutan yang paling terpencil dan lebat sekalipun, kalian dapat menggunakan kekuatan tumbuhan untuk bertahan melawan musuh. Apakah itu benar? Aku telah mendengar bahwa ras roh memahami bahasa langit dan bumi, dapat memahami bisikan bunga dan tumbuhan, tangisan burung dan binatang buas, dan dapat merasakan perubahan energi gunung dan sungai. Aku ingin tahu apakah itu benar. Para sesepuh yang terhormat, Anda semua adalah makhluk perkasa dengan umur 10.000 tahun. Dalam perjalanan hidup Anda yang panjang, pernahkah Anda secara pribadi menyaksikan pertempuran dahsyat antara para abadi kuno dan para dewa? Apakah para dewa dan iblis kuno itu, yang legendanya telah bertahan selama ribuan tahun, benar-benar memiliki kekuatan yang tak tertandingi yang mampu menghancurkan dunia? Berbagai macam pertanyaan terus berdatangan, rasa ingin tahu, kekaguman, dan kerinduan. Orang-orang dari klan roh pada dasarnya lembut dan baik hati, dengan temperamen yang tenang dan tidak menyukai perkelahian. Menghadapi rentetan pertanyaan penasaran yang tak henti-henti dari para kultivator manusia, mereka tidak menunjukkan ketidaksabaran atau kejengkelan, masing-masing dengan senyum lembut, dengan sabar dan teliti menjawab setiap pertanyaan. Kisah ini perlahan-lahan mengisahkan keajaiban hutan kuno 10.000 roh, misteri budidaya tanaman, dan legenda tersembunyi yang diturunkan dari zaman kuno. Tawa dan percakapan riang memenuhi udara, dan rasa canggung awal dengan cepat menghilang dalam obrolan yang meriah. Para kultivator dari kedua kelompok saling mengenal, dan suasananya sangat harmonis. Bersambung.